Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyul qayyum. Al-mudabbiru li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerah Allah, saya masih mampu menjalankan perintah, yaitu membuat PowerPoint yang menjelaskan dengan pelajaran Classroom Management. Dengan nikmat Allah, saya masih diizinkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adapun tujuan saya merekam video atau membuat video yaitu untuk melaksanakan atau membuat tugas yang diperintahkan oleh dosen kami, yaitu Bapak John Helmi. Baik, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja keras saya selama hari ini. Baik, dengan judul yaitu pengelolaan kelas dan strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Oke. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Pengertian tentang pengelolaan kelas, karena sangat penting kita harus bisa mengetahui apa itu dari pengelolaan kelas. Nah, saya akan menjelaskan definisi dari pengelolaan kelas tersebut. Baik, ini dia. Pengelolaan kelas adalah berbagai kegiatan yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagai terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan untuk pengajaran adalah segala jenis kegiatan yang dengan sengaja kita lakukan dan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan khusus pengajaran. Jadi itu dia tadi pengertian dan definisi atau penjelasan dari pengelolaan kelas. Baik, next. Yang selanjutnya yaitu kondisi dan situasi belajar. Karena sangat penting kita memperhatikan kondisi dan situasi belajar sehingga siswa-siswi nyaman dalam belajar. Oke. Yang pertama, kondisi fisik. Baik. Kondisi fisik yang harus kita perhatikan yang pertamanya yaitu ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, adapun jenis kegiatannya, ada kegiatan dalam kelas, ada yang di luar kelas. Nah, yang kedua, jumlah siswa yang melakukan kegiatan. Baik. Yang kedua, pengaturan tempat duduk harus diperhatikan oleh guru bahwa siswa atau siswi tempat duduknya harus teratur, rapi, sehingga mereka belajar dengan fokus, dengan nyaman dan konsentrasi. Dan selanjutnya yang pertama penjelasan dari pengaturan tempat duduk yaitu berbaris. Karena apa? Karena penting bagi kita untuk melakukan masuk ke dalam kelas sebelumnya. Alangkah baiknya kita siswa atau siswi berbaris. Karena apa? Karena tujuan dalam belajar itu bukan hanya tatap muka, turunkan catat di dinding, memahami, bukan. Tetapi di sini ada namanya etika. Salah satunya etika dalam masuk kelas. Yang pertama, berbaris. Sehingga apa? Sehingga siswa-siswi masuk dengan rapi dan tertib. Salah satu disiplin. Baik, yang kedua pengelompokan. Nah, pengelompokan dalam pembelajaran itu sangat penting. Kenapa? Dengan adanya pengelompokan antara siswa dan siswi dikelompokkan sehingga apa? Sehingga di situ siswa dan siswi terjadi pertukaran mindset, pertukaran ilmu,
pembuka cakrawala agar pengetahuannya yang luas. Yang selanjutnya setengah lingkaran, dan selanjutnya berbentuk lingkaran, individu, ruangan kelas yang tidak normal. Itu adalah sebuah strategi dalam susunan kelas. Kalau dalam bahasa pemain bolanya, pengaturan strategi atau posisi 4-4-2, 4-4-2, 2-2-4 dalam pemain bola. Sedangkan di dalam kelas ada juga formasi-formasi tersebut. Baik, selanjutnya. Ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa, antara lain jendela yang cukup besar, cahaya matahari masuk dan udara sehat. Karena penting bukan hanya kita dalam belajar, tetapi kita penting memperhatikan kesehatan kita dengan salah satu cara, yaitu membuka ventilasi atau membuka jendela dalam belajar. Sehingga apa? Masuk sinar matahari dan mengenai tubuh kita, sehingga terjadilah kesehatan atau vitamin bagi kulit kita. Dokter yang pernah berkata seperti itu. Dan saya menjalankan apa kata menyambung lidah dari dokter. Baik, selanjutnya. Pengaturan penyimpanan barang-barang. Nah, ini sangat diperhatikan kepada siswa-siswi. Kenapa? Karena sering kita nampak atau sering kejadian siswa-siswi sering kehilangan pena, pensil, buku, dan lain-lain. Nah, dengan adanya perhatian guru terhadap siswa dan siswi dengan menyediakan pengaturan penyimpanan barang yang layak, sehingga tidak ada yang namanya hilang, yang namanya salah letak, karena di situ telah diatur. Nah, penyimpanan barang hendaknya disimpan di tempat yang khusus, yang mudah dicapai, dan sedemikian rupa sehingga barang-barang tersebut segera dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, next. Kondisi emosional. Nah, yang pertama tipe kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dalam kelas itu terbagi lagi. Ada dua tipe kepemimpinan. Yang pertama namanya tipe otoriter. Itu diktator. Yang kedua tipe demokratis. Ya, itu terbagi dua. Yang kedua, sikap guru. Nah, sikap guru ini salah satu faktor siswa-siswi semangat dalam belajar. Dengan bagaimana guru menyikapi siswa dan siswinya sehingga timbullah semangat dalam belajar. Sikap guru menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa dapat diperbaiki. Saya ada gambaran, ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan, yang mana cerita ini sinkron dalam penjelasan sikap guru. Suatu ketika ada batu dan air. Nah, batu yang keras, yang sifatnya keras, kemudian ada satu tetes air yang dijatuhkan ke batu tersebut. Akhirnya lama-lama batu tersebut melengkung. Kenapa? Karena tetesan satu tetes air yang konsisten, yang istiqomah jatuh ke permukaan batu sehingga batu melengkung. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia memiliki hati yang lembut, yang lutuf, yang lembut. Dengan perkataan yang lembut, dengan sikap kita yang lembut, sehingga siswa dan siswi bisa merubah kepribadiannya, kelakuannya agar menjadi lebih baik, karena kita dipesankan oleh Allah lagi. Yang selanjutnya, suara guru. Nah, suara guru hendaknya dengan suara yang rendah, cukup jelas dengan volume suara yang penuh, sehingga siswa-siswi tidak mengantuk dalam belajar dan tidak jenuh dan bosan. Bagaimana caranya? Dengan cara guru mengatur volume suara, intonasi suara, atau body dalam presentasi pelajarannya. Yang selanjutnya, pembinaan rapor. Dengan hubungan baik, guru dan siswa diharapkan siswa senantiasa gembira, penuh gairah, dan semangat.
Selanjutnya, administrasi teknik. Yang pertama, absensi. Pengelolaan absensi hendaknya dilakukan secara periodik. Yang kedua, tempat bimbingan siswa, ruangan khusus untuk keperluan bimbingan siswa yang dilakukan guru, wali kelas, atau guru pembimbing sekolah. Yang selanjutnya, tempat baca siswa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena membaca gudangnya ilmu. Banyak para rich crazy yang meledak hartanya, semuanya berasal dari membaca. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Ma, Juragan 99, Raffi Ahmad selalu membaca buku. Saya sering melihat videonya di YouTube. Selalu membaca buku sehingga mindset cakrawala terbuka. Itu pentingnya. Makanya siswa-siswi atau sekolah atau koordinator atau pengurus atau kepala sekolah harus siap untuk menyediakan perpustakaan yang nyaman sehingga siswa-siswi bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Yang selanjutnya, catatan pribadi siswa. Nah, dengan catatan pribadi siswa, guru akan mengenal siswa secara lengkap termasuk latar belakang kehidupan siswa. Karena pentingnya bagi guru untuk mengetahui salah satu muridnya atau semua muridnya. Sehingga apa? Terjadi silaturahmi antara guru dan siswi. Itu pentingnya guru untuk mengetahui siapa anak didiknya, siapa anak muridnya yang harus dia didik dengan baik, yang harus dia didik dengan bijaksana dan tegas, lantang, dan berwibawa. Baik, next. Selanjutnya, disiplin. Nah, pengertian disiplin di sini adalah disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antara apa yang diinginkan dari orang lain sampai batas-batas tertentu. Nah, di sini disiplin harus kita tingkatkan karena salah satu kunci dari kesuksesan adalah disiplin. Seorang manajer, seorang direktur, seorang owner akan selalu bahagia, nyaman, tenang hatinya ketika melihat karyawan-karyawati selalu disiplin dalam bekerja, disiplin dalam berbicara, disiplin dalam bertanggung jawab dan amanah. Next. Tertib ke arah siasat. Nah, pembiasaan dengan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Nah, saya salah satu siswa yang telah merasakan bahwa nikmatnya disiplin. Gambaran seperti ini ketika saya selalu masuk sekolah dengan waktu yang tepat. Karena di situ ketika kami sekolah tersebut masuk pukul jam 7.15, maka saya sampai jam 6.50. Dan ada beberapa kawan saya yang selalu jam 7.30, jam 7.15, maka dia sampai jam 7.15. Kurang disiplin. Kalau dibandingkan antara saya dengan dia yang masuknya berbeda, walaupun tujuannya sama, tetapi apabila ada kepala sekolah, apabila ada guru piket melihatnya, pastikan yang datang lebih duluan itu yang terbaik. Walaupun tujuannya sama, tetapi yang duluan yang terbaik. Itu salah satu pentingnya kita untuk disiplin. Sehingga apa? Ketika kita nanti menjadi karyawan, maka bos, direktur, manajer akan senang melihat kita karena kita selalu disiplin. Nah, belajar dari hal yang kecil, dari mulai masuk sekolah dengan tepat, pukul yang tepat, sehingga dari bekerja pun kita waktu yang tepat. Oke, selanjutnya. Sumber-sumber pelanggaran disiplin. Yang pertama, tipe kepemimpinan guru atau kepala sekolah. Yang kedua, kurang memperhatikan kelompok besar siswa, dikurangi hak-haknya. Yang selanjutnya, kurangnya memperhatikan kelompok minatnya. Yang selanjutnya, kurangnya dilibatkan dalam kegiatan tanggung jawab sekolah. Baik, next. Kita lanjutkan. Nah,
Penanggulangan pelanggaran disiplin. Yang pertama, pengenalan siswa. Jadi sebelum kita mengetahui siswa-siswi yang sering terlambat, kita harus mengetahui karakter dia tersebut atau latar belakangnya. Kenapa? Karena dengan latar belakangnya, dengan kepribadiannya, kita telah bisa membaca, oh si Fulan, oh sering terlambat, oh si Fulan sering terlambat. Baik, presentasi di sini menjelaskan pengenalan terhadap mereka dan latar belakang merupakan usaha penanggulangan pelanggaran disiplin. Berbagai alat bisa digunakan antara lain interest, inventory, pertanyaan tentang hobi. Hobi mereka yang sering terlambat apa? Artinya bukan dia yang terlambat, bukan termasuk hobi, tetapi di sini apa? Hobi yang digelutinya, yang disukainya seperti bermain bola, main bulu tangkis, bukan hobi terlambat, bukan situ artiannya. Hati-hati. Yang kedua, favorit. Selanjutnya, guru yang paling disukai dan dibenci dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu penjelasan dari penanggulangan pelanggaran disiplin, sesiogram, hubungan sosial psikologis dengan teman-temannya. Nah, salah satu faktor terjadinya siswa dan siswi tidak disiplin di dalam ilmu psikolog, mungkin ada trauma dari temannya atau dari kawan-kawan terdekatnya ataupun dari guru-gurunya. Maka di sini harus diperhatikan. Yang selanjutnya, feedback letter. Membuat karangan tentang perasaan terhadap sekolah mereka sehingga mereka bisa mengekspresikan hidupnya tentang bagaimana ketika dia belajar di sekolah, bagaimana dia bergaul atau bersosialisasi di sekolah, sehingga menjadikan siswa-siswi yang visioner yang mengetahui tujuan ke depannya. Selanjutnya, mengekspresikan perasaan, memberikan penyaluran yang sehat terhadap berbagai perasaan yang tertekan. Yang dapat merupakan sumber pelanggaran disiplin adalah usaha yang secara sadar harus dilakukan guru. Jadi di sini bukan hanya siswa-siswi yang terlambat, yang tidak masuk dengan tepat selalu dihukum, tapi ada peran penting di sini. Siapa dia? Guru. Memperhatikan bagaimana siswa-siswinya terlambat, mencari penyebabnya dan mencari solusi. Berbagai cara dapat ditempuh antara lain. Yang pertama, catastrophic fact thesis. Yang kedua, CRIPS. Yang ketiga, tension relaxation. Yang selanjutnya, role playing. Yang D, dimensi pengelolaan kelas. Yang pertama, dimensi pencegahan. Dimensi pencegahan preventif dapat merupakan tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan format belajar mengajar yang tepat dalam rangka pembinaan pengelolaan di sekolah dapat menempuhi berbagai usaha antara lain meningkatkan kesadaran diri dari guru, yang selanjutnya meningkatkan kesadaran siswa, yang selanjutnya sikap tulus dari guru, menemukan dan pengenalan alternatif pengelolaan, membuat kontrak sosial. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, dimensi tindakan atau action. Dimensi tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan guru bila terjadi masalah pengelolaan. Adapun hal yang bisa dijadikan pertimbangan bagi guru adalah lakukan tindakan dan bukan ceramah. Jadi, guru tidak perlu banyak menceramahinya, memarahinya, tetapi guru langsung action. Tindakan, gerakan. Good. Yang selanjutnya, melakukan persetujuan. Yang selanjutnya, gunakan kontrak kerja. Kontrol kerja. Yang selanjutnya, nyatakan peraturan dan konsekuensinya. Selanjutnya, dimensi penyembuhan dimaksud untuk membina kontrak sosial yang tidak jalan. Bentuk dari situasi ini, yang pertama, siswa melanggar sejumlah peraturan sekolah, maka siswa yang melanggar langsung beri tindakan dan beri solusi, cari penyebab dan beri solusinya. Siswa menolak untuk tidak belajar dengan sehat, siswa harus memperhatikan apa yang
diperintahkan oleh gurunya. Yang selanjutnya, strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang pertama bagaimana strategi guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Nah, diperhatikan oleh guru-guru memikirkan bagaimana siswinya belajar dengan giat, dengan rajin, dengan cara apa? Guru membuat susunan rencana bagaimana yang dipresentasikannya, yang dijelaskannya semenarik mungkin sehingga siswa-siswi tidak jenuh dalam belajar atau tidak bosan. Oke, yang kedua, bagaimana strategi guru dalam membangun kerjasama dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya guru memperhatikan siswa, tetapi siswa juga memperhatikan guru. Jadi di situ ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara satu sama lain. Guru memperhatikan siswa, siswa memperhatikan guru, sehingga terjadilah hubungan kerjasama antara siswa dan guru. Nice. Yang ketiga, bagaimana pemberian motivasi belajar terhadap siswa? Karena banyak sekarang mereka yang malas, mereka yang tidak ingin bergerak. Penyebabnya semua apa? Kurangnya motivasi. Dengan motivasi ini jiwa mereka akan bangkit dengan semangat. Belajar dengan motivasi. Misalkan mereka yang malas-malasan, kita katakan, "Hai bulan, 10 tahun lagi kamu akan jadi gembel." Kenapa? Karena kamu tidak ada usaha dari sekarang. Kamu tidak ada usaha dari sekarang. Akan tetapi satu langkah dengan gerakan tubuhmu, maka itulah langkah pertama kamu sukses. Tetapi kau hanya diam, dan tak ada solusi dan tidak ada action dan tindakan, maka kamu tidak akan bisa untuk sukses. Makanya kita yang sehat, kita yang memiliki satu langkah lebih maju dari dia, beri dia motivasi agar dia semangat dalam belajar. Next. Yang keempat, bagaimana strategi dalam menciptakan iklim pembelajaran. Nah, bukan hanya Indonesia mempunyai iklim panas, hujan, tetapi pembelajaran dalam belajar pun punya iklim. Nah, dengan iklim ini kita bisa sharing ke anak murid dengan bagaimana penjelasan dengan lembut, dengan tenang, dan tidak ada yang namanya kontroversi dalam belajar. Next. Kelima, bagaimana upaya dalam meningkatkan disiplin belajar siswa. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana siswa selalu mengimprove dirinya agar selalu menjadi lebih baik. Bukan hanya dirinya, tapi ilmunya, kemampuannya, skill, bakatnya harus improve. Bagaimana? Itu seorang guru memikirkan untuk siswa-siswinya, sehingga siswa-siswinya belajar dengan semangat. Keenam, bagaimana pelajaran proses evaluasi dalam belajar mengajar. Jadi banyak kita belajar tapi lupa kita mengulang. Banyak kita belajar tetapi kita lupa untuk mengulang. Karena seorang penghafal Quran yang dipentingkan, yang diutamakan bukan seberapa banyak kau hafal, tetapi seberapa banyak kau ulang hafalan kau hari ini. Berapa banyak kamu ulang? Berapa banyak? Berapa banyak kamu merojaah? Berapa banyak kamu mutola'ah dalam belajar? Itu yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi dalam belajar. Karena ada sebuah cerita ketika hafiz Quran sedang menghafal Quran. Ada seorang yang hafal Quran 30 juz dan seorang yang hafal Quran 30 juz. Sama-sama 30 juz. Dan seorang hafal 30 juz dengan cepat dan seorang hafal 30 juz dengan lambat. Tetapi yang mana lebih hebat? Yang hafal 30 juz tapi lambat mengulang-ulang. Sedangkan dia yang cepat
aku udah hafal, aku udah bisa, aku udah tahu. Lupa dia akan merojah, akan mutolaah, sehingga hafalannya yang kiranya startnya dia hebat, awalnya dia hebat, awalnya dilihat orang kagum, dia dipuji-puji orang karena dia cepat menghafal, akhirnya dia jatuh dalam kegagalan karena lupa akan merojah, mutolaah atau evaluasi. Nice. Baik, akhirnya saya Jufriyadi, akhirul kalam minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.